Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang green marketing. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama Melina, yang kedua Meta Melisa, yang ketiga Michelle Malonda, yang keempat Muhammad Azmi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu green marketing. Seperti yang kita tahu, banyak sekali jenis teknik marketing yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Tapi ada satu jenis teknik marketing yang mampu menarik perhatian. Salah satunya teknik green marketing, di mana teknik green marketing ini melibatkan alam. Teknik marketing yang mengacu pada lingkungan, di mana proses marketing ini harus memiliki keuntungan bagi lingkungan sekitar. Atau bisa disebut teknik green marketing ini yaitu teknik yang tidak merusak lingkungan dan alam. Maka dapat disimpulkan green marketing itu adalah konsep kegiatan pemasaran yang dikembangkan untuk merangsang dan mempertahankan perilaku konsumen yang ramah lingkungan. Maka produk yang dipasarkan lewat metode ini juga haruslah produk yang memang ramah alam dan lingkungan. Bahkan produk yang dipromosikan serta proses produksinya pun harus yang tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, haruskah sebuah perusahaan berinvestasi pada metode green marketing ini? Di beberapa negara, metode green marketing ini sudah menjadi sebuah kebutuhan karena dengan metode ini dapat membantu keberlangsungan bumi di masa yang akan datang. Selain itu, dengan menggunakan green marketing ini, perusahaan tentu saja mengedepankan keharmonisan alam dan menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar oleh limbah yang telah dihasilkan oleh produksi perusahaan tersebut. Akan tetapi ada beberapa alasan lain yang dapat mendorong sebuah perusahaan untuk berinvestasi pada metode green marketing ini. Antara lain, yang pertama itu ada produk akan lebih awet. Produk yang melalui proses green marketing ini biasanya akan tahan lama. Proses produksi yang melibatkan bahan-bahan ramah lingkungan membuatnya bisa bertahan lama dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan produk yang lain. Selain itu, produk green marketing ini biasanya juga bisa didaur ulang. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Dalam menjalankan green marketing, perusahaan harus memastikan seluruh proses produksinya ramah lingkungan, termasuk dalam menggunakan energi. Penggunaan energi ramah lingkungan biasanya akan lebih hemat dalam jangka waktu yang panjang, karena itu juga bisa sedikit memangkas pengeluaran untuk proses produksinya. Yang ketiga, mengubah pola pikir soal lingkungan. Metode green marketing ini juga mendorong pemilik bisnis atau perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya dengan semestinya. Maka dari itu, metode green marketing ini dapat mengubah mindset kita soal lingkungan. Ada beberapa contohnya seperti menggunakan sumber energi alternatif atau mencari bahan pokok terbarukan, serta menemukan cara untuk mengirimkan produk dengan cara yang lebih hemat bahan bakar. Tujuan green marketing. Tujuan green marketing menurut Surya dan Vijaya Banu, yang pertama, memastikan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Kedua, kebanggaan dan rasa percaya diri perusahaan atas tanggung jawab industri terhadap lingkungan. Yang ketiga, menghemat uang dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen green marketing. Komponen green marketing yang pertama, green production process. Suatu produk dibuat atau diproduksi dengan mengedepankan kaidah-kaidah lingkungan. Yang kedua, green financial affairs, yaitu komponen green marketing yang berbasis pada hubungan perbankan atau investasi dengan tolak ukur perlindungan lingkungan. Yang ketiga, reason for being green,
yaitu alasan untuk mengubah perilakunya menjadi peduli kepada keberlanjutan lingkungan hidup. Yang keempat, green consumer, yaitu di mana wawasan konsumen tentang kepedulian lingkungan bertumbuh dari waktu ke waktu. Strategi green marketing. Strategi green marketing secara khusus dilakukan secara bertahap mulai dari tahap pembiayaan, proses produksi, hingga pemasaran. Lalu proses produksi dilakukan dengan memperhatikan resiko-resiko kerusakan lingkungan di sekitar lokasi produksi agar tidak menimbulkan konflik. Lalu pengemasan produk dan proses pemasaran juga dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai atau penggunaan kemasan berbahan ramah lingkungan yang mudah terurai. Proses promosi pun harus dikembangkan untuk tidak terpaku pada penggunaan baliho-baliho yang sulit didaur ulang, tetapi bisa menggunakan media sosial maupun papan promosi digital. Hal ini akan mengurangi dampak negatif produk terhadap lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat. Contoh penerapan green marketing yang pertama, penggunaan kemasan mudah terurai pada air minum dan dalam kemasan merek tertentu. Yang kedua, produksi alat makan ramah lingkungan dengan bahan baku yang mudah terurai. Yang ketiga, pengadaan stasiun isi ulang produk seperti sampo, deterjen, sabun cair, dan sebagainya. Penerapannya di perusahaan Indonesia. Berdasarkan penilaian pemerintah, industri hijau adalah industri yang menggunakan berbagai bahan kimia ramah lingkungan dan mampu menerapkan 4R, reduce, recycle, reuse, dan recovery pada setiap proses pembuatan produknya. Selain itu, perusahaan tersebut juga umumnya menggunakan energi listrik dan air yang jauh lebih rendah. Dan yang lebih penting lainnya adalah ke-69 perusahaan tersebut mampu meminimalisir limbah dan menggunakan teknologi yang minim zat karbon. Contoh Tirta Investama. Mereka punya banyak kebijakan yang didasari prinsip ramah lingkungan, misalnya penggunaan energi secara efisien, serta pengelolaan limbah yang higienis. Bukan cuma itu, prinsip green marketing di Tirta Investama ini juga diterapkan dalam produk yang mereka buat. Kemasan yang mereka gunakan termasuk cukup ramah lingkungan. Botol plastik Aqua bisa didaur ulang sehingga tidak menjadi limbah bagi lingkungan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.